perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo dipimpin KM-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum kita memulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Syanaz Junior Haris hadir? Oke, hadir. Yuli Alfiah hadir? Oke. Milatul Fitriah hadir? Oke. Gina Nur Aini, kemana Gina? Sakit? Oh, semoga Gina lekas sembuh ya. Sakira? Oke, hadir. Nizar? Iya, hadir. Deka? Oke, hadir. Vanessa Anjani? Oke, hadir. Nina Widiawati? Hadir, oke. Sylvia Rohmah? Izin kemana Sylvia? Oh iya, oke, gak apa-apa. Kita lanjut ya. Yuliani? Oke, hadir. M. Arifin? Oke, hadir. Nihaya Zen? Oke, hadir. Viryal? Ya. Khairul Maula? Ada. Ade Maflahul Maula? Oke, ada. Risa Fadila? Oke, ada. Syifa Amelia Putri? Oke, ada. Siti Nilasari? Oke, ada. Uliana? Oke, ada. Iqbal Maulana? Oke, ada. Salma? Oke, ada. Nurika? Oke, ada. Berarti yang tidak masuk hari ini Gina dan Sylvia. Semoga Gina cepat sembuh dan Sylvia urusannya dilancarkan. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Ada yang tahu materi hari ini mengenai apa? Akhlak terpuji. Ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Oke, bisa disebut dengan akhlak mahmudah. Akhlak yang baik. Nah, kita amati gambar di bawah ini. Di sini ada gambar orang yang lagi sholat. Terus kemudian ada orang yang sedang salaman kepada ibu bapaknya. Dan ada orang yang melaksanakan manasik ibadah haji. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Iya, bagus. Ada orang yang sedang sholat, kemudian ada orang yang sedang berpamitan kepada orang tuanya, sedang salaman. Kemudian ada orang yang sedang melakukan manasik haji. Oke. Nah, Ibu akan bertanya nih, bagaimanakah cara menunjukkan kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Iya, bagus. Dengan cara kita beribadah kepadanya. Dengan cara kita sopan santun kepada orang tua. Nah, kemudian Ibu mau bertanya kembali. Mengapa kita harus meneladani para rasul? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke, Ibu kasih tahu. Karena sifat para rasul itu wajib kita teladani. Karena sifat para rasul juga sifat yang
memiliki akhlak terpuji, jadi patut untuk kita contoh, kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakan sunnah-sunnahnya gitu. Kemudian setelah bagaimana kita cara menghormati orang tua dan guru kita, ada yang tahu? Oke, dengan cara kita salaman bisa, dengan cara kita berkata-kata yang baik dan benar bisa. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai materi yang pertama. Nah, kita kan tadi subjudulnya adalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu banyak ya, ada kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menghormati orang tua, itu termasuk ke dalam akhlak terpuji. Nah, yang akan kita bahas hari ini mengenai taat kepada Allah. Bisa dibuka bukunya halaman 34 ya anak-anak. Nah, apa saja sih yang kita harus taat kepada Allah itu kayak seperti mentaati semua perintahnya, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, zakat. Nah, itu tuh bentuk kita taat kepada Allah. Dan Allah juga satu-satunya Tuhan yang harus disembah oleh kita. Jangan menyembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, di sini Ibu mau bertanya, bagaimanakah cara kita taat kepada Allah? Seperti yang gambar di atas. Nah, dengan yang pertama itu bisa dengan melaksanakan sholat di awal waktu. Jadi kita tidak boleh mengulur-ngulur sholat. Kita harus bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat. Nah, yang kedua itu ada menjalankan puasa, seperti puasa Ramadan atau puasa sunnah. Puasa Ramadan kita melakukannya 1 bulan full. Kita nggak boleh bolong, kita nggak boleh batal dengan disengaja, kecuali ada uzur tertentu. Kemudian ada juga bentuk taat kepada Allah itu dengan cara berinfak, bersedekah atau menunaikan zakat. Nah, itu juga bentuk taat kita kepada Allah. Kita harus menyisihkan sebagian hartanya kita untuk keperluan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu mengingat Allah. Dengan cara apa kita mengingat Allah? Nah, dengan cara kita melakukan zikir. Siapa yang suka zikir di sini? Ya, bagus. Semuanya suka ya, alhamdulillah. Setelah sholat kita melaksanakan zikir. Kemudian sholat 5 waktu juga harus melaksanakan zikir gitu kan. Kemudian zikir juga tidak hanya selesai sholat, tapi bisa kita melaksanakan zikir itu di waktu-waktu luang. Seperti kita sedang menunggu seseorang, kita melakukan zikir. Kemudian menunggu apapun, kita melakukan zikir. Nah, kemudian yang terakhir itu ada berperilaku sesuai dengan Islami, sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kita harus berperilaku yang baik, jangan berkata-kata kasar, terus harus menghormati makhluk seperti hewan juga harus dihormati, terus sesama manusia juga harus dihormati. Nah, sekarang pembahasan yang kedua itu ada taat kepada Rasul. Nah, di sini juga ada dikatakan bahwa taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, Rasul tuh diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kalian, akhlak-akhlak yang tadinya jelek jadi bagus, kayak gitu. Kemudian semua Rasul diutus oleh Allah SWT membawa risalah agama Islam. Setelah meyakininya ajarannya, kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Seperti puasa sunnah, itu kan dari Rasul ya. Kita juga wajib melaksanakannya gitu. Terus kayak sholat juga itu kan
perintah dari Nabi Muhammad SAW, kita juga harus melaksanakan perintah tersebut. Kemudian sedekah, zakat, dan lain sebagainya banyak ya. Coba, selain itu Ibu mau nanya, bukti taat kita kepada Rasul itu apa aja sih selain yang tadi sholat, terus zakat gitu. Banyak ya, seperti ada bersedekah, infak, itu termasuk. Nah, jika tidak akan ada gunanya jika kita hanya meyakini saja tapi enggan melakukannya. Misal kita tahu sholat tapi kita tidak mengerjakan sholat, itu sama aja bohong. Terus kita tahu tentang kita harus mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah tapi kita tidak mengeluarkannya, itu sama aja bohong. Kemudian cara mentaati Rasul. Yang pertama itu ada mengetahui riwayat-riwayat hidup beliau. Seperti kita mengetahui riwayat hidup Nabi Muhammad SAW waktu itu bagaimana, terus kisah-kisahnya bagaimana, kita harus tahu. Kemudian membenarkan berita yang disampaikan para Rasul, mengamalkan syariat yang dibawanya, dalam hal ini syariat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, mencintai dan membela para Rasul, terutama Rasulullah SAW, meneladani kehidupan para Rasul, kita patut menteladaninya. Dimulai dari bagaimana cara Rasul tidur, bagaimana cara Rasul berbaik, menghormati orang tuanya, bagaimana cara Rasul menghormati makhluknya, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ada yang lebih khusus lagi, perintah kepada kita agar memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Nah, kemudian yang ketiga itu ada taat kepada orang tua. Itu juga bukti tentang akhlak terpuji. Taat kepada orang tua. Orang tua itu berjasa sangat besar terhadap hidup anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki seorang anak digunakan untuk membalas jasa orang tuanya, belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya. Tahukah kalian jasa dan pengorbanan orang tua kepada anak? Contohnya, yang pertama, orang tua melahirkan anak ke dunia ini, merawat, mengasuh, membesarkan, dan mendidiknya. Nah, kalian dilahirkan dari seorang orang tua, dari seorang ibu, kita harus membalas jasa-jasa beliau gitu. Seperti dalam Quran surat Al-Isra itu disampaikan bahwa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat kepada orang tuanya. Di sini ada yang masih suka membantah orang tuanya. Nah, mulai sekarang anak-anak, kita tidak boleh membantah kedua orang tua kita. Kita harus mentaati semua perintah dari orang tua kita. Jangan sekali-kali ketika kita disuruh oleh orang tua, kita menjawab, gak mau. Kita tidak boleh. Oke? Terus, adapun kenapa kita harus menghormati orang tua? Yang pertama, orang tua itu orang yang melahirkan kita, bukan orang lain kan yang melahirkan kita. Jadi anak-anak kita harus menghormati orang tua. Kemudian beliau berdua yang mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa. Doa orang tua juga selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. Kemudian orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan terakhir perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk selalu berbakti kepada orang tua. Oke. Nih, ada hadis Nabi yang menyebutkan ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini, anak-anak. Ada yang tahu artinya? Ya, benar. Ridha Allah tergantung pada ridhonya orang tua.
Dan murka Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Maka kita jangan sekali-kali membantah kepada kedua orang tua. Nah, oke. Terus adapun cara menghormati orang tua itu bisa dengan menuruti perintahnya selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kemudian yang kedua, berbicara dengan sopan kepada beliau. Kemudian yang ketiga, selalu menampakkan wajah ceria tersenyum di hadapan beliau. Rajin berdoa untuk keselamatan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Kemudian yang keenam, merawat beliau ketika beliau sakit. Kemudian yang terakhir, itu ada hormat kepada dan patuh kepada guru. Selain orang tua, manusia yang sangat berjasa dalam perjalanan kita adalah guru kita. Jadi kita harus sama-sama menghormati guru. Kayak anak-anak, jadi kita jangan sekali-kali melawan perintah guru juga. Yang pertama itu ada ciri-ciri dari sikap patuh dan taat kepada guru. Yang pertama, sopan santun. Kita harus sopan santun kepada guru. Ketika kita melihat guru kita di jalan atau di mana gitu ya anak-anak, kita harus salaman, harus senyum kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada menghargai. Kita harus menghargai pengorbanan beliau. Kita harus menghargai jasa-jasa beliau. Apalagi yang misalnya gurunya sudah meninggal dunia, kita harus mendoakan beliau. Kemudian taat. Kita harus taat kepada aturan perintah beliau. Kita jangan sesekali kita membantah perintah guru. Contohnya kita harus memperhatikan saat guru sedang mengajarkan pelajaran, kita jangan mengobrol. Terus melaksanakan segala nasihat guru, melaksanakan tugas-tugasnya. Dan masih banyak lagi ya anak-anak, bisa dibaca di buku pada halaman 39. Kemudian ada pun manfaat yang lain ketika kita hormat kepada guru. Yang pertama, kita disenangi oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, ada memperoleh ilmu yang berkah, menjadi anak yang soleh, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kepada kalian soal yang pada halaman 40. Ayo berlatih. Kalian kerjakan di rumah, kemudian minggu depan dikumpulkan. Dan yang atasnya, yang ayo berdiskusi, kalian buat per kelompok. Di sini jumlahnya ada 25 orang. Kita bagi menjadi 5 kelompok yang berisi 5 anggota kelompok masing-masing. Nah, kemudian kalian diskusikan dengan kelompokmu tentang cara belajar yang baik di kelas, kemudian diskusikan dengan kelompokmu tentang sikap yang menunjukkan sikap patuh kepada guru, kemudian diskusikan dengan kelompokmu tentang sikap yang menunjukkan sikap durhaka kepada guru dan orang tua. Oke, apakah sampai sini ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak ada. Oke, siap. Tidak ada ya. Mungkin Ibu cukupkan saja. Ibu harap kalian paham dan mengerti dan bisa mengamalkannya. Ibu tutup pelajaran kali ini. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Ibu berharap kalian paham dengan materi kali ini. Oke, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.